Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita di dalam ibadah raya pada pagi hari ini, sekaligus ibadah perjamuan kudus. Kita siapkan hati sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, ini kami datang ke hadapan. Kami memerlukan Engkau ya Bapa. Kami bersyukur atas kebaikan dan kasih-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami, atas penyertaan-Mu yang Kau masih memberikan waktu kepada kami untuk berbenah diri, untuk menunaikan tugas dan rencana-Mu di dalam hidup kami. Mari sertai kami ya Bapa,
Engkau akan menyebut kami Tuhan. Kami mempersiapkan hidup kami, karena kami tahu jalan yang kami tempuh ada ujungnya. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan waktu itu datang. Ini berujung pasti ada batasnya, dan seorang pun tahu bila sampai akhirnya. Detak jantungku getar, denyut nadiku sehembusan nafas ini usai waktunya nanti. Aku kembali mencari debu, semua hayat insan akan berlalu, tetapi sesuai janji firman-Nya, Dia bawa kita ke rumah Allah. Mari menikmati lirik lagu ini dengan sungguh-sungguh. Jalan ini berujung pasti ada batasnya, kan seorang pun tahu bila sampai akhirnya. Begitu tragis hidup ini, terhitung segalanya getar, denyut nadiku sehembusan nafas ini usai waktunya. Aku kembali mencari debu, semua hayat insan akan berlalu, tetapi sesuai janji firman-Nya, Dia bawa kita ke rumah Allah. Dia bawa kita ke rumah Allah. Dia bawa kita ke rumah Bapa. Pastikan dari hidup kita Tuhan Yesus yang menjemput kita. Oleh karena itu, Tuhan, kami mau mengisi hari-hari kami dengan kebenaran firman, sehingga ketika kami tiba di pembaringan terakhir, Engkau ada di sana dan mengatakan, "Anakku, aku menjemputmu. Jangan takut, aku ada di sini bersama-sama dengan engkau." Di pembaringan terakhir aku berbisik, "Tuhan, Engkau ada di sini."
Bapa, kami menyadari sampai hari ini kami belum sempurna. Sampai hari ini kami belum kedapatan berkenan di hadapan-Mu Bapa. Karena itu Bapa, berikanlah kami kekuatan untuk menggunakan kesempatan yang Kau berikan untuk kami terus berbenah, berkemas-kemas untuk menyambut kematian kami, berkemas-kemas untuk pulang ke rumah-Mu ya Bapa. Kalau kami belum bertanggung jawab yang Kau berikan, kembali kami datang memuji dan menyembah-Mu bersama umat Tuhan yang lain. Dan kami akan mendengarkan suara kebenaran. Biarlah kiranya Bapa Kau memberkati hamba-Mu. Taruhlah perkataan-perkataan-Mu di bibir hamba-Mu ini, sehingga setiap perkataan yang hamba sampaikan kebenaran-Mu yang murni dan untuk kepentingan-Mu ya Bapa. Berkati dan jamah semua jemaat-Mu yang ada di tempat ini, agar supaya kami belajar menghormati kehadiran-Mu. Kami memberikan konsentrasi yang penuh untuk mendengarkan suara kebenaran. Terima kasih banyak Bapa. Dan biarlah kebenaran-Mu pada hari ini mengubah setiap cara pandang kami. Dan Bapa, kebenaran-Mu mencelingkan mata kami yang buta, agar supaya kami boleh semakin mengerti dan menghidupi kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Bersama malaikat Tuhan kami percaya, kami memuji dan menyembah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah minggu pertama di bulan November. Ini adalah minggu pertama di bulan November, maka kita mengadakan perjamuan kudus. Jadi tadi saya lihat praise and worship, ya lagu-lagunya membawa kita untuk mengambil perenungan khusus ya di dalam menyambut kematian atau mempersiapkan hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, tujuan gereja diadakan agar jemaat belajar kebenaran, yaitu mengenal Bapa, siapa Anak, dan mengejar jalan Tuhan serta memberi teladan. Ya, jadi setiap jemaat Tuhan kalau datang beribadah jangan hanya sebagai rutinitas atau hanya setor wajah. Yang penting Ibu Gembala lihat wajah saya. Ya, artinya tidak absen, tapi harus lahir dari kesadaran saudara bahwa saudara butuh Tuhan. Amin. Butuh Tuhan. Saudara orang bodoh yang perlu belajar kebenaran, agar supaya saudara bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau saudara sudah merasa tidak butuh Tuhan, maka saudara tidak akan bisa lagi diubahkan. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada hari ini kita kembali mendengar firman Tuhan tentang meninggalkan kesenangan dunia. Bapak Ibu saudaraku, demi masa depan manusia, Tuhan Yesus mempertaruhkan segenap dirinya. Amin. Ya, Ia meninggalkan kemuliaan surga dan menjadi manusia yang menderita sampai mati di kayu salib. Nah, perjuangan yang dilakukan Yesus adalah perjuangan yang benar-benar berat, bukan sebuah sandiwara yang dikarang dalam skenario dan setiap adegan dalam skripnya telah ditentukan alurnya. Tidak, saudara. Tapi Tuhan Yesus benar-benar mengalami perjuangan yang berat untuk menebus dosa umat manusia, mempertaruhkan segenap dirinya demi masa depan manusia. Nah, perjuangan ini saudara harus kita perhatikan. Tuhan Yesus harus memilih salib, tidak ada pilihan yang lain. Yesus harus memilih salib, dan salib yang berarti penderitaan atau kemuliaan, ya.
Salib yang berarti penderitaan atau kemuliaan duniawi yang ditawarkan kuasa kegelapan untuk menikmati dunia ini. Nah, tetapi demi masa depan atau hari esok manusia dicintai Bapa dan yang dicintainya, maka Yesus rela berbuat apapun untuk mempersiapkan masa depan umatnya. Ya, Yesus memilih salib. Amin. Yesus memilih salib. Nah, salib berarti bicara penderitaan. Dan saudara, iblis menawarkan atau kuasa kegelapan untuk menikmati dunia ini, seperti cobaan yang dialami Yesus di padang gurun. Ya, iblis menawarkan kemuliaan duniawi. Tetapi demi masa depan atau hari esok manusia yang dicintai Bapa dan yang dicintainya, maka Yesus rela berbuat apapun demi masa depan umatnya. Bukan masa depan di bumi, saudara, tetapi masa depan di kerajaannya. Masa depan di bumi hanya sarana untuk efektif bagi kerajaan Bapa. Tetapi saudara, masa depan yang dipersiapkan oleh Yesus adalah masa depan untuk kerajaannya. Ya, jadi orang percaya jangan berpikir bahwa Yesus mati di kayu salib untuk mempersiapkan masa depan di bumi, tapi yang dipersiapkan Yesus ya, yang dikerjakan oleh Bapa untuk supaya percaya efektif kerajaannya. Jadi kalau saudara mengerti ini, apapun yang saudara miliki untuk kepentingan kerajaan Bapa. Jadi bukan lagi untuk kepentingan kita. Nah, sangat menyedihkan dan malang saudara, karena ternyata tidak masa depannya di dunia yang akan datang, tetapi banyak jadi orang pencipta, ya, manusia berpikir bahwa hidup itu cuma di bumi, maka mereka membangun kenyataan. Kalau susah hidup di bumi, jangan sakit, siapa solusi semua yang enak. Saudara, kita harus mengerti benar, percaya bukan sekedar kenyamanan di bumi, tetapi dipersiapkan untuk kerajaan Bapa. Tadi saudara, saya menyiapkan kebenaran firman Tuhan tentang sukacita menghadapi kematian. Ternyata praise and worship lagunya semua menuju kepada kematian. Bapak Ibu, kalau kita nggak mengerti benar tentang kerajaan Bapa, tentang kematian, saya mau tanya pada kita hari ini, siapa yang ingin mati hari ini? Siapa yang ingin mati? Oh, saudara, kalau kita nggak mengerti tentang Yesus dan kerajaannya, orang takut mati. Kayaknya itu momok yang menakutkan. Tapi kalau saudara mengerti kebenaran firman Tuhan, maka ketika saudara mengenakan hidupnya Yesus, orang ini tidak takut mati lagi. Kata Pak Erastus, kenapa orang takut mati? Dia masih mencintai nyawanya. Nyawa saudara apa? Bisa jadi keluargamu nyawamu, betul? Kau takut kehilangan nyawamu. Banyak orang karena keluarga saudara, dia takut all out buat Tuhan, karena dia takut keluarganya tidak terpelihara. Loh, kalau semua uang kita digunakan untuk kepentingan Kristus, gimana istri anakku makan? Ya kan? Sehingga orang takut all out buat Tuhan. Mereka menjaga atau mengumpulkan harta sebagai warisan bagi anak-anaknya. Kata Pak Era saudara bahwa warisan anak-anak kita itu takut Tuhan. Loh, kita waktu dipanggil Tuhan gak punya apa-apa juga kok, betul?
Pastilah anak-anak kita juga pasti ditolong Tuhan. Tapi kebanyakan karena nyawa kita, anak-anak, istri, suami, kita takut all out buat Tuhan. Betul ya? Nah, kita harus mengerti ini. Banyak orang saudara menghadapi kematian itu sangat menakutkan. Tapi kalau saudara belajar firman Tuhan, saudara tidak menjadi Kristen yang diparkir di bumi, maka saudara pasti mencintai kematian dengan sukacita. Aku ingin pulang menghadap Bapa. Amin. Ya tentunya kalau bicara kematian, bukan kita gembala hari-hari berdoa supaya Anda mati, ya kan? Bukan juga ya, hamba Tuhan berdoa, Bapak aku berdoa untuk mati ini buat besok dia mati, kan enggak. Tapi ketika kita berbicara mempersiapkan diri menyambut kematian, Anda mempersiapkan diri hidup kudus dan tidak bercela. Amin. Tapi kalau bicara saudara hidup masa depan cuma di bumi, saya percaya orang-orang Kristen ini jadi jahat. Kalau percaya orang Kristen yang parkir di bumi, tidak mengarahkan dirinya kepada kekekalan, ini orang-orang jadi jahat. Hidup suka-suka dia. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun pagi nggak cari Tuhan, langsung bekerja, punya duit nggak buat Tuhan, tidak menolong keluarga orang susah, tapi dipakai mabuk lah, dipakai judi lah, dan hal-hal lain sebagainya. Kalau ditanya orang Kristen, ya pasti selamat, pasti. Alamak, dulu kita didoktrin begitu. Orang Kristen katanya nggak ada kata semoga selamat. Kalau ditanya ibu pasti selamat, pasti. Tapi coba lihat hidupnya, bukan orang yang selamat, jahat. Kenapa demikian? Karena mereka berpikir orang Kristen, oh sudah diberkati, pasti orangnya hidup benar dan pasti selamat. Krisis, saudara, kita harus merasa krisis. Sehingga apa? Ketika engkau berpikir hari kematianmu semakin dekat, engkau nggak tunda-tunda waktu untuk bertobat. Amin. Orang yang masih berpikir hidup panjang di bumi, dia nggak akan pernah pikirkan pertobatan. Tapi kalau engkau berpikir jangan-jangan besok aku mati, hari ini engkau akan menggunakan hidupmu sebaik-baiknya menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi saudaraku, kalau ikut Tuhan, mari saudara arahkan pikiran hatimu kepada kerajaannya. Arahkan hatimu kepada kekekalan. Kan cuma dua kekekalan, surga atau neraka. Jadi saudara mau kekal di surga atau mau kekal di neraka, pilihanmu tentukan sekarang. Kan ada itu kan biro jodoh itu di TV kan, setelah diperkenalkan semuanya, ya pilihanmu tentukan sekarang. Jadi kebenaran sudah didengar, disampaikan, Yesus telah menyatakan kebenarannya, pilihanmu tentukan sekarang. Anda mau pulang kekekalan di rumah Bapa atau keterpisahan dari Bapa? Dan saudara perlu tahu, keterpisahan dengan Bapa itu suatu yang mengerikan. Lebih baik Anda tidak punya apa-apa daripada kehilangan keselamatan. Amin. Ngeri saudara kalau Anda kehilangan segalanya. Maka saudara pikirkan sekarang, dapat menghayati bahwa dunia ini bukan rumah kita. Kerinduannya hanyalah langit baru dan bumi baru, di mana terdapat kehidupan yang ideal yang disediakan. Itu kematian tidak lagi menjadi hantu yang menakutkan, tetapi menjadi sebuah kesukaan, sebab kematian menjadi jembatan emas bertemu dengan Tuhan yang dicintai di kerajaan Bapa yang sangat indah, mulia dan menakjubkan. Kadang saudara kalau lagi dalam pergumulan berat ya, oh Tuhan, mampukan saya menyelesaikan ini, dan kiranya Bapa aku segera pulang. Saudara hidup lama di bumi capek juga loh. Saudara rasa capek nggak hari-hari ini? Capek. Perjuangan kita belum selesai, tapi rasa capek itu terus menghampiri hidup kita. Karena itu gunakan waktu-waktumu persiapan untuk menyambut kematian. Amin. Nah kalau saudara mengerti ini, kematian tidak lagi menakutkan bagi kita. Sangat menyedihkan dan malang kalau ternyata banyak orang Kristen yang tidak memikirkan masa depan di dunia yang akan datang. Yang mereka pikirkan adalah bagaimana saya hidup dan saya diberkati berlimpah-limpah. Hidup
hidup nyaman di bumi, punya rumah mewah, punya mobil, punya deposit. Itu yang dipikirkan oleh kebanyakan manusia, dan itu hidup wajar. Saudara, kita harus mau hidup tidak wajar. Amin. Loh, orang Kristen itu nggak mau ya senang-senang ya bersama kita di bar, enjoy, nggak wajar tuh hidupnya. Ya nggak apa-apa, dibilang nggak wajar daripada kita harus serupa dengan dunia ini. Saya ingat waktu masa saya sekolah, ayolah, san ngerokok lah. Kamu nggak inilah, nggak asik gitu ya. Jadi seakan-akan kalau kita ikut gaya hidup mereka tuh asik gitu. Ini wajar kok, ini nggak apa-apa lah. Kita masih muda, nikmati kesenangan hidup. Kita ngerokok ya, kita enjoy itu wajar. Tapi saudara, kewajaran dunia harus anak Tuhan tinggalkan. Amin. Harus, saudara. Ini pilihan. Orang yang mau ikut Tuhan harus memilih hidup tidak wajar. Wah, nggak asik bergaul sama kamu nggak mau enjoy sama kita. Wah, kok jadinya kita yang ikut mereka? Harusnya mereka ikut kita. Hidup berkenan di hadapan Bapa. Saudara, mereka hampir hidup untuk kesenangan hari ini. Seakan-akan tidak ada dunia atau kehidupan yang lain yang akan mereka jalani dan nikmati selain dunia hari ini. Ya, kadang saya suka bercanda sama anak-anak. Kamu mau mati nggak? Janganlah mami. Katanya langsung ketakutan. Belum juga meraih. Orang belum juga dapat jodoh. Tapi kalau Tuhan mau panggil kamu mati, janganlah dalam nama Yesus saya tolak roh kematian. Ada karena cinta Yesus Bapa. Kalau penyanyi ya, ku mau cinta selamanya. Padahal di pikirannya, aduh, duit saya di rumah lupa saya kunci, nanti takutnya maling masuk, gimana ya, aduh. Di gereja udah nggak tenang dia. Ku mau cinta selamanya. Apalagi udah nangis, ha? Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ya, baru masalah makan dan minum aja sudah goyang gimana. Tapi tadi nyanyi apa? Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku mau cinta Yesus selamanya. Yuk ikut aku, tinggalkan semua kesenangan bumi. Enggak Tuhan, aku belum merit. Saudara, bagi anak muda saya kasih tahu, jangan buru-buru nikah. Kalau jodohnya itu belum betul-betul engkau pastikan itu dari Tuhan. Katanya nanti terlambat, Bu. Kalau sudah umur 30, apa kata keluarga di kampung? Tua-tua belum merit, nggak laku, nggak ada yang suka. Lebih baik engkau terlambat daripada engkau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Karena apa saudara? Orang kadang ya, manusia pada umumnya tujuan hidupnya apa? Kalau masih single, tujuannya untuk merit. Kalau belum punya pekerjaan, tujuan hidupnya harus dapat pekerjaan. Kalau belum kaya, tujuan hidupnya harus kaya. Kan gitu. Seputar kebutuhan jasmani. Ada nggak saudara berpikir tujuan hidupmu untuk kekekalan? Saya ngajak saudaraku, ayo punya tujuan hidup untuk kekekalan, supaya kau mulai belajar tinggalkan kesenangan dunia. Ayo bapak-bapak, tinggalkan kesenangan duniamu hari ini. Jangan-jangan besok Anda mati. Mending kalau langsung mati. Kalau Anda menderita di ICU, saudaraku, kita diberi kesempatan oleh Tuhan bukan untuk menyia-nyiakan kehidupan. Soalnya jangan berpikir begini, aku sehat nih, aku berbuat dosa sehat nih, berarti Tuhan setuju dong dengan perbuatan saya. Anda keliru. Kesempatan emas Tuhan berikan supaya kau bertobat.
Karena kengerian di dalam neraka itu mengerikan, saudara. Jangan saudara pikir enteng-enteng jadi orang percaya. Ketika engkau percaya Yesus, engkau dituntut mengerjakan keselamatan. Tapi saudara, hampir hidup semua orang bicara kesenangan hari ini, seakan-akan tidak ada dunia yang lain atau kehidupan yang lain. Mereka berpikir hanya di dunia saja mereka menikmati. Mereka berpikir bahwa Tuhan dan segala berkat-Nya diadakan hanya untuk kehidupan hari ini. Bapak Ibu, kalau saudara bernafas hari ini, Anda diberi kesempatan untuk bertobat. Amin. Jangan sia-siakan loh. Pada akhirnya Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Engkau pergunakan waktu-waktumu, hidupmu untuk apa? Pada dasarnya saudara, hidup yang hanya berpikir bahwa hanya ada untuk hidup hari ini tidak bedanya dengan hidupnya hewan atau binatang. Betul? Binatang hidup hari ini, mati sudah. Jadi orang yang hanya berpikir saat ini tidak bedanya hidupnya seperti hewan, ya. Hewan hanya hidup untuk hari ini. 1 Korintus 15 ayat 32. Firman Tuhan berkata, mari kita makan dan minum sebab besok kita mati. Haleluya. Kalau saudara kita hanya berpikir begini, kita nggak bedanya dengan hidupnya binatang. Mari kita makan, mari kita bersenang-senang, karena besok kita mati. Anda berpikir nggak ketika mati Anda bertemu siapa? Saudara bertemu siapa kalau mati? Jangan seperti hidup orang-orang duniawi yang tujuannya hanya kesenangan duniawi. Anda harus punya tujuan untuk kekekalan bersama Bapa di surga. Sehingga ketika engkau makan, kau perhitungkan makanan itu jadi berkat atau tidak. Ketika engkau hidup, engkau punya harta, engkau harus memperhitungkan harta itu untuk apa? Agar supaya ketika engkau mati, engkau dapat mempertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan, Sang Pemberi hidup itu. Jadi jangan saudara hanya berpikir mari kita makan dan minum sebab besok kita mati. Emangnya kalau mati saudara selesai? Ketika mati itu awal kehidupan yang baru dimulai. Ya. Bapak Ibu, kuasa kegelapan berusaha menyuntikkan filosofi ini melalui pembicara Kristen yang mengajarkan jemaat sudah selamat bahwa hidup hari ini menikmati kemenangan Tuhan. Kan kita hidup karena Tuhan telah menang. Nah, kalau Tuhan sudah menang, apa yang harus saudara lakukan? Indonesia sudah merdeka. Terus apakah bangsa Indonesia hidup semena-mena? Diberi tanggung jawab. Orang yang menerima kemerdekaan bangsa Indonesia harus bertanggung jawab menjaga keamanan dan kestabilan bangsa Indonesia. Menjaga supaya jangan dijajah lagi, betul? Bukan berarti setelah saudara Indonesia merdeka, engkau semena-mena hidup sebagai bangsa Indonesia, buang sampah sembarangan, betul kan? Merusak aset negara. Enggak seperti itu, saudara. Ketika pahlawan kita merebut kemerdekaan Indonesia, maka rakyat Indonesia diberikan tugas untuk membangun bangsa Indonesia supaya menjadi lebih baik dan mempertahankan keamanan bangsa Indonesia supaya jangan dijajah lagi. Maka saudara sebagai bangsa Indonesia harus bertanggung jawab. Bukan, oh sudah merdeka semena-mena. Demikian dengan Tuhan, saudara. Yesus telah menang, yes. Tapi Anda belum menang. Anda harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar sebagai respon kemenangan Yesus di kayu salib. Amin. Kalau saudara tahu Yesus menang, kenapa saudara nggak berjuang untuk jadi sebagai pemenang? Kan pribadi Yesus kita menang. Kita harus jadi pribadi yang benar-benar menang. Yo, kalau masih hidup duniawi itu belum dikatakan menang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tapi hidupmu hari-hari tidak menunjukkan sebagai Kristen pemenang. Punya masalah sedikit di rumah tangga, suami istri berantem, gak bisa berdamai. Ini kan bukan orang-orang yang menang, betul? Saya harus menunjukkan kualitas pemenang. Pemenang di gereja, salah sedikit tersinggung, sakit hati, aku gak mau gereja. Loh, katanya pemenang, tapi masalah sedikit aja ketersinggungan satu dengan yang lain, nggak disenyumin aja langsung tersinggung.
ini bukan mental pemenang, betul? Nggak ada duit, nggak mau ke gereja. Loh, seorang pemenang itu apapun cari Tuhan, suka duka cari Tuhan, ada duit nggak ada duit cari Tuhan, sehat ataupun sakit cari Tuhan. Amin. Itu mental pemenang. Jangan berkata Anda pemenang kalau Anda sendiri tidak mengerti kemenangan itu. Bapak Ibu, dalam hal ini Tuhan, banyak orang dunia jadikan alat untuk menikmati dunia dan segala keindahannya, betul nggak? Kalau ada orang di sini bertobat, menggunakan berkat Tuhan untuk menikmati kesenangan dunia. Anda jahat, tahu nggak? Anda punya duit dan gunakan untuk kesenangan hidupmu, Anda jahat. Anda harus gunakan uang itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan rusak hidupmu. Oh, saudara punya kesenangan dunia dan saudara merasa Anda diberkati Tuhan. Iblis juga bisa kasih harta benda buat saudara. Kalau saudara cari Tuhan hanya masalah kesenangan hidup. Tapi sayang saudara, banyak orang percaya menggunakan berkat Tuhan untuk kesenangan dirinya. Anda mencelakai dirimu. Bapak Ibu, mari kita kembali fokus kepada kekekalan. Mumpung, jangan aji mumpung kita punya duit, ayo mah kita nikmati hidup ini. Jangan. Mumpung kau diberi kesehatan, kekuatan, yuk kerja lebih sungguh-sungguh buat Tuhan. Bapak Ibu, kalau Anda nggak mau bertobat, Anda akan sulit dipulihkan. Percaya. Kalau saudara nggak mau mengubah hidupmu mulai hari ini, Anda akan sulit dipulihkan sampai pada kematian menjemputmu. Karena sudah terbiasa. Saudara mengubah kebiasaan seseorang tuh nggak mudah. Lebih baik sekarang Anda rubah sampai berdarah-darah. Mengubah karakter nggak gampang. Mengubah karakter kebiasaan nggak gampang, Bapak Ibu. Jadi kalau saudara nggak mau ambil keputusan hari ini, besok terlambat. Terlambat, Bapak Ibu. Putuskan hari ini Anda mau menyenangkan hati Bapa. Amin. Kuasa kegelapan tidak berhenti, saudara. Dia berusaha menyuntikkan filosofi ini melalui kita semua, bahwa hidup hari ini untuk menikmati kemenangan Tuhan walaupun tidak dalam kebenaran. Banyak orang dunia hidup dalam kewajaran anak dunia, orang percaya dan tidak mau tahu bagaimana mengikut Tuhan Yesus. Mereka menganggap bahwa cara atau gaya hidup mereka sudah wajar dan tidak menyalahi kehendak Allah. Bapak Ibu, untuk hidup benar, untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan, tidak cukup Anda ke gereja, tidak cukup Anda berdoa. Bahkan ke gereja tidak bisa membuat Anda menjadi orang yang lebih baik. Harus Anda mengenal kebenaran. Hari-hari kalau saya khotbah juga, kalau saudara tutup hatimu jadi seperti tanah gersang, itu kan susah. Jadi jangan berpikir begini, kalau aku udah ke gereja pasti aku sudah berkenan di hadapan Tuhan. No. Anda ke gereja juga kalau enggak hidup berkenan di hadapan Tuhan, siap-siap mengalami keterpisahan dari Allah. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Anda mau bilang apapun tidak bisa, Bapak Ibu. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Jadi kalau saudara nggak mau mempersiapkan diri hari ini menyambut kematianmu, maka bisa jadi terlambat. Karena setelah kematian tidak ada pertobatan. Kalaupun ada pertobatan yang palsu. Bapak Ibu, kalau orang sudah lihat neraka, mungkin dalam penglihatan, saudara sudah melihat neraka, ngerinya neraka itu, saudara bisa bertobat nggak? Belum tentu. Ada yang bertobat tapi ada yang tidak bertobat. Contoh saudara, saya banyak melihat orang sakit. Waktu kita layani mereka dalam penderitaan, mereka benar-benar mengalami, oh Tuhan ampuni dosaku Tuhan. Oh ibu saya bikin dosa ini. Mereka mengaku. Pada saat itu secara mata jasmani saya berpikir, oh Tuhan, kiranya lewat penyakit ini dia bertobat dan sungguh-sungguh di dalam Tuhan, meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia, meninggalkan segala percintaan dunia. Ternyata Bapak Ibu, setelah orang itu sembuh, bisa dia lupa loh penderitaannya. Bisa. Loh,
Kita bisa jadi dia cuma 1-2 bulan dia sungguh-sungguh dalam Tuhan. Tapi saudara, mujizat yang dialami tidak atau belum tentu membawa dia pada pertobatan. Bisa dia lepas. Maka Bapak Ibu harus mencintai Tuhan karena kebenarannya. Amin. Jangan karena mujizatnya. Anda mencintai Tuhan karena Anda sakit disembuhkan, itu nggak bertahan lama, saudara. Tapi Anda harus mencintai Tuhan karena kerajaannya, karena karyanya, saudara. Jadi kalau saudara pun nggak punya apa-apa, tetap Anda cinta Tuhan. Amin. Ya. Padahal kehidupan orang percaya harus seperti Tuhan Yesus. Bersedia tidak menikmati kesenangan dunia, bahkan bersedia meninggalkan kemuliaan dunia bersama dengan Bapa. Firman Tuhan berkata dalam Lukas 14 ayat 33. Barang siapa tidak meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya, maka ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Kalau Anda tidak meninggalkan kesenangan dunia, kalau saudara tidak meninggalkan percintaan dunia, Anda tidak layak untuk kerajaan Bapa. Saudara mau pilih mana? Mencintai dunia dan seisinya, atau saudara mau meninggalkan itu semua dan mencintai Bapa? Saudara punya harta, tapi Anda tidak mencintai harta itu. Anda mempunyai keluarga, tapi Anda lebih mencintai Tuhan daripada keluargamu. Bukan berarti keluarga tidak perlu dicintai, tapi engkau, saudara, mencintai Tuhan lebih dari apapun yang kau miliki. Pada suatu saat juga engkau akan berpisah dengan pasanganmu kok. Bapak Ibu, kalau kau terlalu mencintai suamimu, suatu saat suamimu pulang juga. Kalau kau terlalu mencintai istrimu, suatu saat istri berpisah juga dengan saudara. Maka saudara harus mencintai Bapa lebih dari apapun. Amin. Sehingga ketika kehilangan Anda nggak stres. Anda harus mencintai Tuhan lebih dari handphonemu. Siapa punya handphone 10 jutaan ke atas? Ada? Sehingga kalau handphone tuh hilang, bisa sedikit miring nanti. Nah, dari mana Ibu? Saya lupa saya dari mana. Ini udah tanda-tanda ini. Karena mencintai handphone lebih dari Tuhan. Tapi kalau nggak mencintai, kita punya cincin berlian, silakan saudara. Nggak ada yang larang saudara punya hal yang mewah. Tapi apakah kemewahanmu telah memisahkan kau dari Tuhan? Ini kan ceritanya, ini bahaya ini. Kalau orang punya kecantikan ya, takut pelayanan dipanas-panas. Nanti flek hitam. Pakai sunscreen, kan? Supaya menjaga dari hitamnya, panasnya matahari. Aduh, ayo Bu, kita pelayanan. Aduh Bu, tempatnya di mana? Tempatnya di Ruli, yang gersang itu, nggak ada pohon-pohon. Alamak, jangan Bu, lain kali saja. Kenapa Ibu nggak ikut? Saya lagi lemas badanku Bu. Cek para cek, rupanya dia lagi perawatan. Takut hitam. Kan ini bohong kan? Mencintai kecantikan lebih dari Tuhan. Ini nggak layak saudara. Aduh. Tapi kita suka bohong ya. Saya kalau lagi ngomong terus, aduh, saya udahlah. Maaf saya nggak doa malam, sudah niat memang saya mau jalan tiba-tiba kan, karena bohong. Saya bilang iya hujan, tapi barusan turun. Oh di sini dari tadi Ibu. Oh, saya bilang kalau gitu nanti dijemput. Iya maunya sih begitu, tapi keburu sakit ini badan. Nggak bisa lagi. Lebih baik gini, seperti ada seorang bapak, saya salut walaupun ya nggak boleh sebenarnya, harus melawan, tapi ya ini pengakuan yang tidak bohong. Shalom Pak, apa kabar? Kenapa Bapak nggak gereja? Ditelepon Pak Gembala, apa dia jawab? Saya kalah melawan daging Pak Pendeta.
Haleluya. Pak, tolong doakan saya, karena saya kalah melawan daging. Bapak tolong doakan saya. Udah, Pak Gembala mulai Bapak harus kuat, masalah gak akan pernah selesai. Akan gitu, daripada kita lari dari dengan cara berdalih. Nah Bapak Ibu, segala apa yang kita cintai harus kita tinggalkan. Hati ini harus terpikat kepada Bapa. Setuju? Saudara mulai belajar latih, hanya terpikat kepada Bapa. Jangan pekerjaan menjadi segala-galanya bagimu. Aduh, satu saat pekerjaan itu diambil, Anda akan menangis. Kesempatan itu nggak ada lagi. Jangan berhalakan pekerjaanmu. Seakan-akan kalau saya mesti bagi waktu ke gereja dengan pekerjaan, sulit bagiku. Aku nggak bisa makan. Waduh. Kalau saudara udah bicara begitu, saudara alamat terhilang. Jadi Bapak Ibu, barang siapa tidak meninggalkan segala sesuatu yang dimilikinya, maka ia tidak layak bagi kerajaan Allah. Mau nggak mau itu syaratnya. Saudara mau tinggalkan kesenangan dunia? Saudara nggak bisa ada dua tuan dalam hidupnya. Saya mau cinta Tuhan, saya mau cinta dunia. No. Cinta Tuhan atau cinta dunia, tentukan pilihanmu hari ini. Nggak bisa bilang, Tuhan, aku mencintai Tuhan, tapi nggak ada kata tapi. Anda harus all out buat Tuhan. Isi hatimu, pikiranmu harus serupa dengan Yesus. Bagaimana Yesus menderita, Anda harus siap untuk itu. Ya, orang bilang begini, kita nggak mungkin menderita Bu, cukup Yesus yang menderita katanya. Enak aja. Ini orang Jawa bilang seenak dewi, ya enak dewi. Bu, masa orang Kristen harus menderita? Bukankah Yesus sudah menderita? Dia sudah selesaikan kutuk di kayu salib, sakit penyakit di kayu salib. Orang susah akan menjadi kaya. Yesus sudah mengerjakan itu. Jadi sekarang kita tinggal menikmati. Kan Yesus sudah memikul semuanya di kayu salib. Wah, orang Kristen kayak gini ini salah mengerti kebenaran. Sesat sudah. Orang Kristen yang berpikir sudah Yesus selesaikan di kayu salib, maka kita nggak perlu menderita. Dikatakan firman Tuhan, hidup serupa dengan Yesus. Amin. Bahkan dalam penderitaannya, ikut Yesus sangkal diri, pikul salib. Salib bicara penderitaan. Anda mau ikut Tuhan siap menderita, amin. Kita melawan daging aja udah menderita, betul? Gereja enggak, gereja. Sampai ada zaman dulu ya, aduh, karena malas dia pakai jari kan. Gereja enggak. Pas. Hitungan jariku pas. Gereja. Mana? Salah. Ulang lagi, gereja enggak. Bapak Ibu, melawan daging aja kita udah menderita, betul? Saudara. Astaga, saya lupa tukar duit di warung. Siapa yang suka tukar duit di warung? Angkat tangan. Ngaku daripada saya tembak. Wah, gimana ini ya? Lupa tuh. Bapak, engkau tahu maksud hatiku. Aku niat kasih, tapi jujur, duitku tinggal satu, merah itu. Jadi saya kasih berikutnya Tuhan, saya tukar dulu. Aduh, makanya saudara, orang yang salah mengerti tentang kasih Tuhan ini, aduh bisa sesat Bapak Ibu. Allah kan maha kasih dan penyayang, Allah mengerti dan peduli hatiku. Allah peduli Anda yang gak peduli dengan hati Tuhan, betul? Kalau bicara Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tapi persoalannya begini, Anda tidak mengerti, Anda tak mau mengerti apa yang menjadi perasaan Tuhan terhadapmu. Kan manusia egois kan? Setiap kali, setiap saat dia mau nyanyi gitu aja. Allah mengerti, Allah peduli. Ada salah itu pun dia nyanyi. Allah mengerti. Malamnya dia jatuh dalam dosa, besok dia nyanyi.
Kristen kurang ajar ini, karena salah mengerti kasih Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari saudara kita sadari, hidup ini bukan hanya di bumi. Amin. Kita akan pulang saudara. Saudara mau pulang? Halo, saudara mau pulang? Ku mau tetap di sini. Tapi ada yang nyanyi, ku mau di sana waktu Tuhan datang, ku mau di sana waktu trompet bunyi. Tapi ada yang nyanyi, ku mau tetap di sini. Di sini di mana? Bumi bukan rumah kita. Bumi ini akan jadi lautan api, Bapak Ibu. Harta benda yang kau sayangi, mobil mewah yang kau sayangi, apa yang pun yang kau sayangi di bumi akan hangus dibakar. Mau hangus di bumi atau mau pulang? Yuk kita pulang. Siapkan dirimu untuk menyambut kekekalan. Sakit memang paksakan daging ini saudara, tapi itu harga yang kita bayar. Ayo Pak Gereja, malas mah, paksa Pak, malas, paksa Pak, malas, in the name of Jesus, paksa. Gitu kan. Manusia ini kalau nggak didorong-dorong pun susah. Aduh. Ya, saya kadang bilang, Tuhan, berikan aku kesabaran. Kadang kita ikut berdosa ini pengajar-pengajar Bapak Ibu. Aduh. Ayo Bu, mari Bu bangkit Bu. Iya sih Bu, gembala mau bangkit, tapi aduh susah banget. Rasa-rasanya petas aja gitu ya. Kok Tuhan sabarnya luar biasa ya. Puji Tuhan saya nggak jadi Tuhan Bapak Ibu. Cuma berpaksa-paksa susah banget. Aduh, padahal Anda tinggal langkah aja punya kaki sehat. Ada orang lumpuh pengen ke gereja. Kemarin ada ibu yang stroke saudara, pengen ke gereja. Akhirnya harus butuh 2 tangan orang yang kuat untuk mengangkat dia dari bawah untuk naik ke atas. Semalam dia telepon saya, kenapa kalian gak bisa dihubungi? Saya mau telepon, mau tidur di gereja, biar nanti besok pagi aku bisa gereja. Kalau di rumah saya gak bisa gereja, menangis saudara. Gak punya kekuatan untuk langkah sendiri. Anda punya kaki kuat berdua untuk naik tangga ke gereja, tapi kok malasnya entah ampun. Kemarin ada seorang bapak bilang begini, saya di gereja ganteng sendiri. Saya lagi nanggap apa maksud bapak gembala ini ya? Karena bapak-bapak malas ke gereja, jadi di gereja ibu-ibu semuanya. Bapak-bapak, Anda punya kaki kan? Jangan nanti diancam Bu Pendeta, baru bilang gereja itu sesat, diancam-ancam sama ibu gembala. Pak, bapak punya kaki 2? Iya. Mau gereja enggak? Malas saya Bu, mau saya doain kehilangan kakimu. Ayo Bu, ke gereja itu mengancam-ngancam, sesat. Makanya masih punya kaki, cari Tuhan yuk bapak-bapak, amin. Cari Tuhan, jangan bilang begini sama istri, kamu aja lama mewakili wong edan. Kok keselamatan diwakili? Ketika istri naik, ma tolong aku ma, copot celana istri Bapak Ibu, nggak bisa bergantung, semua pulang sendiri-sendiri, amin. Mah, kamu ajak gereja, kenapa? Pengakuan dosa ibu papa ini terlalu berdosa. Nggak ada itu saudara. Pak, ayo gereja. Udahlah, Tuhan tahu maksud saya. Saudaraku dikasih Tuhan, bapak-bapak nggak bisa titip, ya, nggak bisa titip keselamatan. Anda punya kaki 2, cari Tuhan. Karena pada saatnya kita pulang sendiri-sendiri. Saudara, ini adalah bagian tersulit. Untuk kita mau hidup menderita demi kerajaannya. Ini bagian tersulit dan banyak orang tidak mau itu. Contohnya orang kaya kan? Guru, bagaimana supaya memperoleh hidup yang kekal? Dia udah lakukan semua, tapi dituntut lebih lagi. Jual semua hartamu, ikut aku. Itu kan bagian tersulit. Siap menderita. Hartanya banyak, kalau dijual menderita. Dan ini sulit bagi orang kaya yang muda ini. Nah Bapak Ibu, untuk menderita bersama Yesus ini bagian yang tersulit. Tapi kalau Anda bisa, Anda akan menyenangkan hati Bapa. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Berhenti rokok ya Pak. Bu, yang lain Ibu boleh suruh, tapi
Tapi yang rokok jangan, Bu. Oh, kenapa Pak nggak bisa berhenti rokok? Bu, lebih baik aku nggak punya makan daripada rokok. Oke, Tuhan dengar nih. Lebih baik apa? Tidak punya makan daripada tidak punya rokok. Satu kali kelak Anda siap tidak punya makan demi rokok. Pak, berhenti rokok. Bu, ini pacar saya, Bu. Sudah menjadi istri kedua saya. Loh, Anda sudah punya simpanan rupanya. Bertobat. Pak, berhenti mabuk. Bu, kata orang kalau berhenti mabuk mendadak bisa sakit. Jadi kalau bisa berhenti pelan-pelan ya, Bu. Bapak Ibu, sulit untuk meninggalkan keinginan daging. Tapi kalau Anda mau menderita demi kerajaannya, engkau akan memperolehnya. Amin. Tapi kalau engkau takut kehilangan nyawamu, kalau engkau takut kehilangan kesenangan hidupmu, engkau kehilangan nyawamu, yaitu hidup kekal bersama Bapa di surga. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Mari umat Kristen, engkau harus mengenal Tuhan dengan benar. Jangan hanya dalam pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau aku kaya aku diberkati, bukan. Orang miskin juga diberkati Tuhan. Bukan hanya orang yang kaya materi. Karena itu saudara harus sehat. Mengenal Tuhan harus benar. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Kalau saudara tidak mau menderita untuk kerajaan Allah, menanggalkan keinginan daging, keinginan mata dan kesenangan hidup, engkau tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal. Karena itu mari saudara, berjuanglah mulai saat ini untuk saudara meninggalkan kesenangan daging. Senangkan Tuhan. Tuhan, aku rela. Dari segala
memulihkan hubunganmu dengan Tuhan. Tapi kalau sekarang kau serahkan dirimu, aku tinggalkan kenyamanan dunia, aku tinggalkan kesenangan dunia, maka akan ada kesempatan untuk kau memperbaiki dirimu di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu serahkan hidup. Bukan saya yang bicara, tapi firman Tuhan yang berbicara kepada saudara. Barang siapa ikut Tuhan, tinggalkan kesenangan hidupmu, tinggalkan apa yang kau cintai. Engkau harus mencintai Tuhan satu-satunya. Kematian adalah peristiwa yang akan dialami oleh semua orang, tua ataupun muda, sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin. Semua orang akan menghadap kematian. Mari sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Cintai Tuhan dan kerajaan-Nya, tinggalkan kesenangan dunia. Engkau harus hidup tidak wajar demi kerajaan Bapa. Tapi percayalah, upah surga menanti. Bapa, berkatilah umat. Jamahlah kami. Roh Kudus, berilah kekuatan untuk kami melangkah hidup serupa dengan Yesus. Yesus rela kehilangan segalanya. Yesus rela kehilangan kemuliaan surga demi masa depan umat manusia di kerajaan. Kiranya kami pun mau seperti Yesus, rela kehilangan kesenangan dunia demi menyambut kerajaan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kiranya kami semua benar-benar menikmati, menghayati sakramen perjamuan kudus ini, mengingatkan kami kematian Yesus di kayu salib, agar supaya kami yang menerima keselamatan daripadanya mau berjuang sempurna seperti Bapa dan hidup serupa Yesus. Berkatilah hamba-Mu ya Tuhan. Layakkanlah hamba-Mu yang akan memimpin sakramen perjamuan kudus pada hari ini, dan Bapak Gembala yang akan menjadi diaken perjamuan kudus. Tuhan, layakkan kami, sucikan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam sakramen perjamuan suci. Bapak Ibu, saudara yang tidak siap, saya menyarankan untuk tidak mengikuti. Tapi kalau Anda siap, silakan saudara mengikuti perjamuan kudus. Yang tidak siap, silakan Anda berdoa kepada Tuhan agar supaya Anda benar-benar mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan suci. Di jalan kita angkat pujian dikes keheningan, kuucapkan janji. Lagunya ada di RCD, di